195 media lagi yang mengabadikan, jadi berikan post dan senyuman terbaik ya. Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi official launching hari ini. Kamera terima kasih, boleh kembali bersama rekan-rekan penerbit yang ada di sana. Silakan duduk lagi. Bagaimana teman-teman? Semuanya? Bagaimana? Nanti malam bisa tidur nyenyak ya. Tapi kita sebelum ngobrol seputar film, kita ngobrol seputar buku terlebih dahulu yang hari ini resmi diluncurkan ya. Setuju ya semua ya? Yang di atas, ayo boleh langsung ke bawah. Sekali lagi ingat, jangan terlalu gemes sama aku jadinya loncat dari atas, jangan ya. Kenapa? Ada yang salah? Cassandra, Mas Adi, LDR. Boleh ceritakan sedikit, kasih bocoran untuk teman-teman yang mereka sudah memiliki buku dirimu, LDR sudah ada di tangan mereka tetapi belum membacanya dengan hatam ya. Boleh ceritakan sedikit LDR itu seperti apa sih? LDR ini cerita tentang Kevin. Dia adalah seorang backpacker yang akhirnya dia bekerja sendiri, dia menabung, akhirnya dia bisa mencapai kota negara tempat yang dia cita-citakan yaitu Italy. Di sana dia ternyata menemukan lebih dari sekedar pemandangan mata keindahan. Dia di sana menemukan dan menemukan kisah cinta yang melibatkan ada dua cowok, yang satu Dimas dan yang satu Paul. Dimas itu di film dimainkan oleh Harold dan Paul dimainkan oleh Alan. Oke, dan kalau ngomongin soal LDR, long distance relationship dan kemudian ada sedikit petikan yang kita buat apa ya maksudnya, kenapa ada Nita di Roma, boleh ceritakan ada arti atau makna tersendiri? Nah itu boleh jadi sebenarnya novel LDR ini yang pertama memang latar Nita di Roma dan yang kedua adalah Amore di Romeo. Sebenarnya judul sebenarnya tuh LDR-nya memang maknanya tuh long distance relationship. Cuma waktu penulis tuh kayak agak mikir, wah kayaknya LDR kalau cuma long distance relationship kayaknya banyak kan yang judulnya seperti itu. Akhirnya saya coba pakai bahasa Italia beneran. LDR yang pertama adalah L'Eternità di Roma, itu artinya keabadian di kota Roma. Yang kedua adalah L'Amore di Romeo, artinya cinta seorang Romeo. Jadi ada dua bukunya. Berarti ini bisa dinikmati dengan bacaan, kemudian ke filmnya juga, kemudian ya tadi tentang Romeo, semoga difilmkan juga ya. Kita menantikannya ya, semoga difilmkan dan semoga aku yang main ya. Enggak? Oke, enggak apa-apa. Tapi kalau seorang penulis akan bercerita dan mengambil sebuah setting atau kasih kemudian karakter dalam tokoh-tokoh di novel tersebut, di cerita tersebut. Kalau Cassandra ini dan karena dia mengambil setting atau Roma, boleh ceritakan kenapa harus Roma, kenapa nggak Pandeglang atau kenapa nggak Bekasi, nggak Rawabelong? Boleh diceritakan alasan utama mengambil setting Roma? Italia itu kan kalau misalnya Paris kan jadi awalnya itu sebenarnya kita awalnya adalah kita membuat cerita itu berdasarkan melalui Google dulu, lewat internet dulu kita cari apa sih nih yang tempat-tempat yang romantis. Nah dari situ kan jadi berubah menjadi cerita. Dan ternyata begitu novel ini difilmkan itu kita berangkat produksi filmnya sana hunting. Ternyata waktu di lokasi aslinya itu jadi lebih banyak hal-hal yang romantis lain gitu yang bisa kita masukin ke novelnya. Jadi ada novelnya juga jadi work in progress. Oke. Dan ada beberapa teman-teman yang di sini bertanya-tanya gitu. Biasanya kan kalau dari novel, dari buku diterbitkan dulu, kemudian ada di rak bestseller, national bestseller dengan cetak beberapa kali dan kemudian baru diadaptasi ke film. Nah itu dia. Bukan bestseller, tapi bukan tidak bestseller, tetapi akan dan pasti menjadi bestseller ya, betul ya? Nah, ini boleh diceritakan antara selesai merampungkan tulisannya, kemudian bisa diadaptasi ke film, ada prosesnya seperti apa? Apakah memang bersamaan atau memang sengaja akan membuat buku dan filmnya atau seperti apa? Iya, jadinya memang kita
kita prosesnya jadi paralel. Tadinya tuh tema kita dicoba, terus ini kayak bisa dibikin jadi film. Tapi saya juga tahu ini cerita ini sayang kalau misalnya punya potensi banyak untuk jadi novel. Habis itu saya jadi ini kenalan sama Nadia, habis itu kita buat novelnya. Tapi ini senarionya juga masih skenario juga masih proses, masih baru tahap awal. Jadinya sambil kita buat novelnya, senarionya juga sambil revisi secara paralel. Saya baru dari Itali, terus itu satu kontakan, ternyata kayak gini kan gitu, nggak kayak internet gitu. Maksudnya ada yang kayak gitu-gitunya lagi mana station tuh begini gitu. Akhirnya jadi novelnya juga berkembang. Jadi ternyata sih dengan prosesnya tuh senario draft terakhir itu pas novelnya juga masuk ke penerbit. Dan akhirnya bisa berjalan dengan baik ya. Iya. Antara peluncurannya juga, dicetaknya juga, dan 13 Mei nanti ya akan kita lihat aksi dari bintang-bintang ini ya. Kemudian berapa lama akhirnya rampung, membutuhkan berapa waktu? Prosesnya sendiri mulai dari story aja tuh kayaknya mungkin sampai akhirnya sekarang mungkin bisa sampai setahun. Ya dari ide awal sampai novel sampai skenario sampai ya besok edisi novel. Oke, saya akan kembali ngobrolin dan mengulik seputar LDR dari sisi novel, dari sisi buku bersama Cassandra dan juga Nadia. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan teman-teman saya seumuran saya, ada Feral, Mentari, kemudian ada Al. Apa kabar kalian teman-temanku? Pada sirik kan? Terus itu sama. Feral, sehat? Boleh kita selain berbagi informasi, berbagi mic juga hari ini ya, nggak apa-apa. Feral, kabar baik ya? Sehat ya? Mentari? Iya baik juga kabarnya. Aduh, kalau disautin Mentari ya pengen ketemu sama ibunya langsung. Ya maksudnya tanya gimana cara mendidik anak, apalagi mempunyai anak remaja putri gitu. Aduh ini adik-adik ini. Al, sehat ya? Oke. Boleh ya ngobrol-ngobrol bentar ya? Bentar aja boleh? Atau kamu yang mau nanya-nanya mau? Jangan nanti ketelan mic-nya ya, karena udah gemes banget. Boleh ceritakan dari Al, Mentari dan juga Feral di sini di film LDR ini memerankan sebagai apa dan seperti apa karakternya? Jadi di film LDR ini aku berperan sebagai Kenny, si anak backpacker yang itulah yang kalian bisa baca di buku itu, dan Kenny. Oke, Mentari di sini sebagai Carrie ya. Feral atau Al terlebih dahulu? Kalau aku di sini sebagai Paul. Sebagai Paul, seperti apa karakter Paul? Kalau itu karakternya beda dari film sebelumnya, ini karakternya lebih selengean sih. Tapi saya kan tetap dewasa, dan di LDR ini dia tuh penulis buku. Dia penulis buku. Oke, Al sebagai Paul, kemudian Feral? Kalau di sini aku berperan sebagai Demas. Teman-teman udah ada yang nonton trailernya belum di YouTube? Udah. Nah, Demas tampangnya agak songong ya kalau di trailer ya. Aslinya nggak kayak gitu. Penasaran nggak kayak gimana? Nonton filmnya makanya. Aslinya baik banget kok. Jadi Demas ini dia ceritanya udah LDRan sama pacarnya bertahun-tahun sampai akhirnya aku juga udah lupa cerita ya. Oh, sampai akhirnya dia datang ke Itali, terus habis itu gitu deh. Pokoknya seru, nonton aja. Oke, dan kalau aku di sini berperan sebagai main juga ya? Oh, lupa ya, kita waktu itu baru loh. Masa nggak ingat sih? Jadi apa kalau nggak salah? Ya masa lupa? Yang jadi batu bukan? Bukan yang jadi batu, yang jadi kapal. Yang dinaikin sama Mentari. Ya. Oh iya, aku ingat. Kamu ingat kan? Yang hampir jatuh, kemudian aku selamatin kamu, aku bawa pulang kamu, kemudian aku ketemu ibu kamu, dan akhirnya aku disuruh pulang. Kalau ngomongin soal film berakting, sepertinya ketiga pemuda dan pemudi ini sudah tidak kikuk lagi, udah nggak ini lagi, karena seperti Mentari juga ini merupakan film keempat ya, Iya, film keempat. Kemudian Feral juga sudah berakting, kemudian Al juga berakting, kemudian akhirnya sekarang film terbarunya LDR. Boleh ceritakan akhirnya kalian bisa bergabung bersama Maxima Pictures untuk memerankan tokoh itu? Apa ada proses castingnya dulu, kemudian kalian dari 50.000 orang akhirnya kalian yang terpilih, atau seperti apa? Boleh ceritakan? Jadi aku duluan.
Jadi awalnya itu manajer aku cerita jam 12 malam dia ditelepon oleh teleponnya Maxima nyari Mentari dan aku yang oke, aku belum pernah ke Maxima, kenapa cari aku, dan aku datang besoknya casting. Oke, casting pertama kayak nggak ada kabar dulu ya, oke nggak dapat, mungkin ada yang lain. Dipanggil lagi sampai 3 kali dipanggil lagi, ketemu Cassandra, ketemu Pak Guntur, ketemu Mas Wendy, semua orang ketemu, dan akhirnya berhasil menjadi pemeran Kenny. Oke. Kalau Al? Kalau aku yang manajer kan ditelepon dari Maxima kalian film kedua buat Al. Oke. Carol? Kalau aku cerita waktu itu di ulang tahunnya Al, aku datang tiba-tiba ketemu sama Kabutet namanya. Kabutet tuh yang itu teman-teman tuh. Loh, Mana Kabutet? Mana Mana Kabutet? Kabutet? Kabutet Kabutet. gimana? Mana Oh Kabutet? itu Kabutet. Kok semua dicariin, aku nggak dicariin itu Kabutet? Kabutet. Kenapa ini mereka dicariin, aku nggak dicariin? Jadi waktu itu Kemudian? aku ketemu Kabutet di ulang tahunnya Al, terus tiba-tiba Kabutet bilang, Vero, kamu mau nggak main film? Gini-gini. Habis itu akhirnya beberapa minggu kemudian datang ke kantornya Maxima, terus dikasih film ini. Kece banget, boleh kasih tepuk tangannya dong. Dan mereka akhirnya bisa membuktikan kalau mereka bukan hanya sekedar dipilih, kemudian sekedar diberikan kesempatan, tetapi mereka bisa membuktikan kesempatan itu diambil dan kemudian semaksimal mungkin. Tapi hidup seperti tak adil ya, mereka hanya langsung ditelepon, langsung ketemu, langsung bisa memainkan ini, pergi ke Roma juga, ke Italia. Aku datang ke Maxima, pintu ditutup, aku kirim profil aku dibalikin, gak boleh katanya. Kemudian aku mau casting, please, oke boleh, kamu peran jadi Batu, nanti kalau ada peran jadi Batu kita hubungi, tapi nomor telepon aku gak diminta. Kabutet, tega banget Kabutet. Gak ya Kabutet, kece banget, baik banget. Kalau dalam memerankan sebuah karakter, pasti kan terlepas dari karakter Al, kemudian Mentari, Carol juga yang pasti di luar dari kebiasaan sehari-hari. Ada keseruan sendiri atau kesulitan bahkan dalam memerankan karakter-karakter yang kalian perankan? Kalau aku sih, jadi karakter Carrie ini sebenarnya nggak jauh-jauh banget sama karakter aku sehari-hari. Jadi aku juga kadang yang kikuk, yang mau sendiri. Cuman karena justru lumayan ada kemiripan itu, aku malah jadi bingung kayak oke, Mentari begini, tapi jangan jadi Mentari, harus jadi Carrie gimana. Jadi aku cari-cari cara-cara supaya gimana itu Carrie yang ngerjain bukan Mentari. Itu sama karakter Carrie itu kikuk banget, dia selalu jatuh, dia selalu kepetok, jadi kaki aku dan tangan aku biru-biru. Terima kasih Cassandra. No, ini. Tapi ini pertanyaan masih ke Mentari. Mentari udah berapa lama menekuni dunia seni peran? Kalau film itu aku mulai di 2013, film pertama aku, tapi tayang 2014 awal, judulnya Yasmin, dan itu film Brunei bukan film Indonesia. Oke, berarti itu sekitar 2-3 tahun lalu ya, Ya. bisa dikatakan seperti itu. 2-3 tahun lalu menekuni seni peran. Kalau jadi bidadari udah berapa lama? Ya gitu deh. Oh, ini pada dia semua bingung antara pikirannya di sini atau lagi di mana ya? Gak apa-apa deh ya. Tapi dilanjutkan, Carol, keseruan apa saat memerankan? Keseruan apa? Mungkin karakter aku sendiri, Demas ini dia dewasa dan dia ini setia orangnya. Mirip lah kayak aku setia. Tapi bukannya kemarin ganti 5 kali gitu bukan? Ganti baju pada saat acara kan masa baju gitu. Aduh, Carol langsung takut banget. Kalau Al gimana Al? Kalau aku kesulitannya paling abang ini kan Paul agak selengean, jadi aku harus mengalami karakter itu terus karena menjelang selengean, terus pas sekali selengean asik, jadi ya udah bawa asik. Oke, dibawa asik aja ya. Tapi ini bukti kalau mereka memang sudah menjadi aktor dan juga aktris yang sangat luar biasa ya. Jadi jangan lupa tanggal berapa? 13 Mei ya. Kita nonton bareng-bareng di sana ya. Oke. Sekarang saya ke Cassandra dan juga Kanadia. Sebagai penulis pasti ada rasa harus terpuaskan jika karyanya diadaptasi ke dalam film. Kalau Cassandra sendiri melihat dari para pemainnya, kemudian pada saat produksi pasti juga melihat di sana, bagaimana kamu? Aku sih gini, begitu udah lot dari Maxima, ini yang main mereka gitu. Itu justru lebih memudahkan karena kan kita novel sama skenario juga masih lagi proses. Itu jadi, oke, aku juga jadi agak membayangin sendiri kalau sekarang nanti mainnya akan kayak gini nih gitu. Terus ACL kalau di Paul nih, makanya kayak kalau dilihat di teaser ada Paul main piano, dia main gitar. Maksudnya itu emang
emang ini Al biar keluar semua gitu yang ada di dia juga gitu. Dan sebenarnya di film ini sebenarnya film Indonesia pertama yang ada menggunakan saljunya ya. Iya, kalau nggak salah.